Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang sholih, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik tema 3 pada subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pada pembelajaran 4 dan 5. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 4 yaitu ada kosakata, selanjutnya ada menghargai perbedaan, dan yang terakhir nilai pecahan uang. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 yaitu yang pertama, gerak manipulatif, dan yang kedua, menghargai perbedaan. Pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Murid-murid kelas 2 diminta untuk membuat pasangan-pasangan. Setiap pasangan terdiri dari 2 orang dan duduk berhadapan. Setiap pasangan melakukan switch untuk menentukan siapa yang akan menebak kata. Satu pasangan menuliskan kata pada selembar kertas. Satu pasangan lainnya menebak kata yang dituliskan temannya. Untuk menebak kata itu, pasangannya harus memberikan kata kunci kepada temannya. Murid-murid kelas 2 sangat suka bermain tebak kata. Dengan bermain tebak kata, mereka dapat belajar banyak kosakata. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan teks bacaan tentang permainan tebak kata. Keberagaman itu indah. Ibu guru membentuk kelompok dengan berpasangan. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah berbeda. Nina berpasangan dengan Sari, Putu berpasangan dengan Dito. Setiap pasangan saling bekerja sama dan kompak dalam menebak. Setiap pasangan harus bersemangat untuk menebak kata. Meskipun ada perbedaan di antara kedua anggota pasangan, mereka harus tetap menjunjung tinggi kekompakan. Kerjasama yang baik dan saling menghargai akan membawa keberhasilan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengidentifikasi keragaman melalui teks bacaan. Halaman 86. Nina bersekolah di SD Banjarsari yang berada di daerah perkotaan. Teman sekolah Nina berasal dari berbagai daerah. Teman Nina berasal dari suku yang berbeda-beda pula. Putu berasal dari Denpasar. Ia merupakan suku Bali. Dito berasal dari Solo. Ia merupakan suku Jawa. Asep berasal dari Sumedang. Ia merupakan suku Sunda. Dan masih banyak lagi teman Nina yang berasal dari berbagai suku. Mereka memiliki kebiasaan dan bahasa yang berbeda-beda satu sama lain. Makanan kesukaan mereka pun juga berbeda-beda. Meskipun Nina dan teman-teman berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap hidup rukun. Mereka sangat menghargai perbedaan. Mereka saling menolong, saling menyayangi, dan bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Sikap Nina dan teman-teman sangat patut kalian contoh. Kalian harus menghargai perbedaan yang terdapat di sekitarmu. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks bacaan tadi. Nah, yang pertama, dari mana asal daerah Putu? Nah, dari mana anak-anak? Putu berasal dari Denpasar. Ia merupakan suku Bali. Yang kedua, dari suku mana asal Dito? Dito berasal dari Solo. Ia merupakan suku Jawa. Nah, yang ketiga, Asep berasal dari daerah mana?
Nah, Asep berasal dari Sumedang. Ia merupakan suku Sunda. Nah, nomor 4, sikap apa yang harus dimiliki saat menemui perbedaan? Nah, anak-anak, ketika kalian menemui perbedaan, kalian harus saling menghargai dan tetap hidup rukun tanpa harus membeda-bedakan satu sama lain. Nah, yang terakhir, apa saja perbedaan yang terdapat pada Nina dan teman-temannya? Nah, Nina dan temannya berasal dari suku yang berbeda-beda, memiliki kebiasaan, bahasa, dan makanan kesukaan mereka pun juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan mengamati pecahan mata uang. Setiap kalian berangkat ke sekolah, kalian selalu membawa uang saku, bukan? Perhatikan gambar berbagai pecahan mata uang di bawah ini. Nah, di sini terdapat dua jenis pecahan mata uang, pecahan uang kertas dan pecahan uang logam. Uang kertas terdiri dari beberapa pecahan uang, ada Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Sedangkan pecahan uang logam ada nilai yang paling kecil hingga paling besar, yaitu yang pertama Rp100, selanjutnya Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Selanjutnya kita akan pasangkan kelompok uang berikut yang bernilai sama. Nah, sebelum kita pasangkan, kita hitung dulu jumlah kelompok uang. Nah, yang pertama ada 2 lembar seribuan sama dengan Rp2.000. Selembar 5.000-an sama dengan Rp5.000. 2 keping 500-an sama dengan Rp1.000. 3 lembar seribuan ditambah 2 keping 500-an sama dengan Rp4.000. Selembar 5.000-an ditambah selembar 2.000-an sama dengan Rp7.000. Rp1.000. Selanjutnya ada 2 lembar uang 2.000-an ditambah selembar 1.000-an sama dengan Rp5.000. Rp2.000. 2 lembar uang 2.000-an ditambah 1.000-an ditambah 2 keping 1.000-an sama dengan Rp7.000. Nah, selembar 2.000-an ditambah Rp1.000 ditambah 2 keping 500-an sama dengan Rp4.000. Selanjutnya kita pasangkan ya anak-anak, Rp2.000 dipasangkan dengan gambar ketiga, Rp5.000 dipasangkan dengan gambar kedua, Rp1.000 dipasangkan dengan gambar pertama, Rp4.000 dipasangkan dengan gambar kelima, Rp7.000 dipasangkan dengan gambar keempat. Karena memiliki nilai uang atau mata uang yang sama. Kita lanjut ke pembelajaran 5 ya anak-anak. Pagi ini Pak Guru mengajak Putu dan teman-temannya bermain. Mereka bermain sepak bola. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka belajar menendang dan menggiring bola. Kemudian, mereka melakukan permainan sepak bola. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Nah, anak-anak, dalam permainan sepak bola terdapat gerakan manipulatif. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa itu gerakan manipulatif? Nah, gerakan manipulatif adalah gerakan untuk mengontrol benda. Nah, variasi gerakan manipulatif dalam permainan anak atau permainan sepak bola yaitu yang pertama ada gerakan menendang bola dan yang kedua ada gerakan menggiring bola. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut, halaman 93. Gambar di atas merupakan makanan tradisional di beberapa daerah. Ada pula gambar anak yang memiliki hobi melukis. Setiap anak memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Keberagaman daerah asal dan suku bangsa membuat anak-anak memiliki selera dan hobi yang berbeda. Ada anak yang suka dengan makanan pedas, ada yang suka makanan bersantan, dan ada pula yang suka masakan agak manis. Selain makanan kesukaan yang beragam, anak-anak juga memiliki hobi atau kegemaran yang berbeda. Ada yang suka menggambar, bermain bola, atau membaca buku. Begitupun dengan keberagaman makanan kesukaan, setiap anak harus kita hargai pula. Dengan menghargai keberagaman, kita dapat menjaga persatuan dan kerukunan.
Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.